Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Marsha Fitri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul eLibrary FTBS atau Serverless Web Application on AWS. Anggota kelompok kami ada 4. Yang pertama ada Petrus David Adi Pranata, yang kedua ada Noval Arbi Danuarta, dan yang ketiga ada Della Marsha Fitri, dan yang keempat ada Petra Miselinda. Yang pertama yaitu perkenalan proyek. Proyek ini merupakan proyek mata kuliah Cloud Computing. Judul proyek yaitu eLibrary FTBS atau Serverless Web Application on AWS. Aplikasi ini dibangun sebagai perpustakaan digital berbasis web, memanfaatkan layanan Amazon Web Service (AWS) dan menggunakan pendekatan arsitektur serverless. Latar belakang proyek ini yaitu yang pertama, perkembangan cloud computing memungkinkan aplikasi berjalan lebih fleksibel dan skalabel. Yang kedua, pengelolaan modul dan e-book secara manual memiliki keterbatasan akses. Yang ketiga, penyimpanan file tidak terpusat dan sulit diakses secara bersamaan. Yang keempat, dibutuhkan sistem eLibrary yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kelima, AWS dipilih untuk mendukung pengembangan aplikasi cloud modern. Selanjutnya yaitu tujuan aplikasi. Yang pertama, mengembangkan aplikasi eLibrary FTBS berbasis web. Yang kedua, menyediakan modul dan e-book secara digital. Yang ketiga, memungkinkan pengguna membaca dan mengunduh e-book secara online. Yang keempat, mengimplementasikan arsitektur serverless menggunakan AWS. Dan yang terakhir, menyediakan sistem yang efisien dan aman dan mudah dikembangkan. Selanjutnya yaitu arsitektur sistem. Di sini ada digambar diagram arsitektur sistem eLibrary FTBS. Pertama, dari sisi arsitektur sistem, alur aplikasi dimulai dari pengguna yang mengakses website melalui browser. Permintaan tersebut akan diteruskan ke Amazon CloudFront yang berfungsi sebagai Content Delivery Network sekaligus menyediakan akses HTTPS. CloudFront kemudian mengambil konten front-end dari Amazon S3 yang berisi file statis seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk data e-book, front-end akan memanggil REST API yang disediakan oleh Amazon API Gateway. API Gateway akan meneruskan request ke AWS Lambda yang berperan sebagai back-end logic. Lambda mengambil metadata e-book dari Amazon DynamoDB dan file PDF disimpan di Amazon S3. Kemudian dikirim kembali ke front-end dalam bentuk URL download. Dari sisi deployment, seluruh komponen ini bersifat serverless, sehingga tidak memerlukan pengelolaan server secara manual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu implementasi front-end. Front-end dikembangkan sebagai website statis dengan fokus kemudahan penggunaan. Yang pertama, menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Yang kedua, CSS mendukung custom UI UX dan dark mode. Yang ketiga, JavaScript digunakan untuk pengolahan data dan interaksi pengguna. Yang keempat, front-end di-host menggunakan Amazon S3. Yang kelima, diakses oleh pengguna melalui Amazon CloudFront. Selanjutnya, yaitu fitur yang tersedia pada front-end eLibrary FTBS. Yang pertama, menampilkan daftar modul dan e-book. Yang kedua, pencarian data e-book. Yang ketiga, filter berdasarkan tahun. Yang keempat, sorting berdasarkan judul dan tahun. Yang kelima, auto-generate cover buku. Yang keenam, PDF viewer untuk membaca e-book. Yang ketujuh, download file e-book. Yang kedelapan, responsive design untuk berbagi perangkat. Selanjutnya yaitu halaman utama website eLibrary FTBS. Terdapat yang pertama cloud computing, yang kedua konsep dasar cloud computing, dan yang ketiga modul cloud computing. Yang selanjutnya yaitu implementasi backend. Backend dibangun menggunakan layanan serverless AWS. Yang pertama, Amazon API Gateway sebagai endpoint REST API.
Yang kedua, AWS Lambda sebagai backend logic. Yang ketiga, Amazon DynamoDB sebagai database metadata e-book. Dan yang keempat, Amazon S3 sebagai penyimpanan file PDF. Perkenalkan, nama saya Noval Arbidanwarta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme kerja backend dari website kami dan akan menjelaskan bagaimana cara mendeploy ke dalam AWS. Lalu di sini yang pertama ada mekanisme kerja backend di mana frontend mengirim request ke API gateway, lalu API gateway meneruskan request ke AWS Lambda. Lalu AWS Lambda mengambil data metadata dari DynamoDB, kemudian AWS Lambda menghasilkan respon JSON. Nah, yang terakhir ada URL download file PDF dihasilkan dari Amazon S3. Nah, di sini ada tahapan deployment aplikasi e-library FTBS, di mana ada yang pertama di mana upload front-end ke Amazon S3, lalu ada konfigurasi static website hosting, lalu ada pembuatan CloudFront distribution, lalu ada deploy AWS Lambda function, lalu ada konfigurasi Amazon API Gateway, lalu ada integrasi DynamoDB, dan yang terakhir ada pengaturan IAM role and policy. Nah, berikut adalah diagram deployment-nya. Dimana tahapan yang pertama seperti yang saya bilang tadi ada upload front-end ke S3, konfigurasi static, pembuatan CloudFront, deploy Lambda, lalu ada konfigurasi API Gateway, terakhir ada integrasi DynamoDB, yang terakhir ada pengaturan IAM role and policy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan, nama saya Petrus David Adi Pranata. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang deployment, monitoring, dan keamanan dasar dari aplikasi kami, yaitu e-library FTBS. Untuk monitoring, kami menggunakan Amazon CloudWatch untuk memantau. Yang pertama itu monitoring log error, monitoring eksekusi AWS Lambda. CloudWatch memungkinkan pemantauan fungsi AWS Lambda secara detail, termasuk jumlah eksekusi, terus durasi eksekusi, tingkat error, dan timeouts penggunaan memori. Yang kedua itu memonitoring dan log error pada API Gateway. Setiap request yang masuk melalui Amazon API Gateway dapat dimonitor menggunakan CloudWatch. Beberapa manfaat utamanya adalah yang pertama itu dapat melihat jumlah request dan latensi API. Yang kedua mendeteksi error seperti client error dan server error. Yang ketiga menganalisis log untuk mengetahui penyebab kegagalan request. Yang ketiga itu statistik dan traffic CloudFront. CloudWatch juga terintegrasi dengan Amazon CloudFront untuk memantau distribusi konten seperti jumlah request yang masuk, data transfer, dan bandwidth usage, cache hit and cache miss ratio, error rate dari edge location. Yang keempat, pemantauan performa aplikasi secara keseluruhan. CloudWatch menyediakan dashboard terpusat yang menampilkan metrik dari berbagai layanan AWS dalam satu tampilan. Dengan fitur ini, kami dapat memantau performa aplikasi end-to-end. Yang kedua, membuat alarm otomatis ketika metrik melewati threshold tertentu. Dan yang ketiga, mendukung analisis dan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan pemantauan yang komprehensif, CloudWatch membantu memastikan aplikasi tetap andal, responsif, dan scalable sesuai kebutuhan bisnis. Untuk keamanan dasarnya, untuk memastikan aplikasi berjalan dengan aman dan melindungi data pengguna, kami menerapkan beberapa lapisan keamanan dasar yang mengikuti best practice AWS dan prinsip keamanan modern.
Yang pertama itu HTTPS melalui Amazon CloudFront. Seluruh komunikasi antara pengguna dan aplikasi menggunakan protokol HTTPS yang disediakan melalui Amazon CloudFront. Dengan enkripsi TLS, data yang dikirim dan diterima terlindungi dari penyadapan dan serangan man in the middle, serta meningkatkan percayaan dan keamanan akses pengguna. Yang kedua itu ada IAM-role dengan prinsip least privilege. Akses antar layanan AWS diatur menggunakan IAM-role dengan prinsip least privilege, yaitu setiap service atau resource hanya diberikan izin minimum yang dibutuhkan. Pendekatan ini mengurangi resiko penyalahgunaan akses dan membatasi dampak jika terjadi kompromi keamanan. Yang ketiga, bucket Amazon S3 bersifat private. Amazon S3 digunakan sebagai media penyimpanan dengan konfigurasi private bucket sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh publik. Kebijakan ini memastikan data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang melalui mekanisme yang telah ditentukan. Yang keempat, akses file menggunakan presign URL. Untuk memberikan akses terbatas ke file Amazon S3 digunakan presign URL dengan waktu kadaluarsa tertentu. Metode ini memungkinkan pengguna mengakses file secara aman tanpa harus membuka akses publik ke bucket atau penyimpan kredensial AWS di sisi klien. Yang kelima, pengaturan CORS pada API Gateway. Konfigurasi cross atau cross origin resource sharing diterapkan pada Amazon API Gateway untuk membatasi origin yang diizinkan mengakses API. Hal ini membantu mencegah akses tidak sah dari domain yang tidak dikenal dan meningkatkan keamanan komunikasi antar aplikasi. Yang terakhir, tidak menyimpan kredensial AWS di front end. Aplikasi front end tidak pernah menyimpan AWS access key atau secret key. Seluruh interaksi dengan layanan AWS dilakukan melalui backend atau mekanisme yang aman, sehingga menghindari risiko kebocoran kredensial dan potensi penyalahgunaan akun AWS. Dengan konfigurasi ini, aplikasi dapat berjalan dengan aman, terpantau, dan siap digunakan secara publik. Kesimpulannya, aplikasi e-library FTPS telah berhasil dikembangkan berbasis AWS Cloud, lalu menggunakan arsitektur serverless sesuai dengan konsep cloud computing modern, dan sistem berjalan efisien, scalable, dan aman. Yang terakhir, aplikasi siap digunakan sebagai perpustakaan digital. Demikian presentasi proyek e-library FTPS berbasis AWS Cloud yang telah kami bangun. Melalui proyek ini, kami mempelajari bagaimana menerapkan arsitektur serverless, deployment cloud, serta monitoring dan keamanan dasar menggunakan AWS. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.